Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Maulana Arohma, NPM 200820101052. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil tugas UTS saya pada pemrograman terintegrasi. Di sini saya mengerjakan soal nomor 1. Yang pertama yaitu saya membuat file CSV, dua file CSV bernama pelanggan _npm dan tbinvoice_npm. Pada pelanggan _npm ini terdapat 5 kolom, yaitu kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, dan kota. Kemudian pada CSV tbinvoice_npm terdapat 5 kolom. Yang pertama yaitu kode invoice, tanggal, kode pelanggan, total tagihan, dan status. Kemudian saya juga membuat satu database yaitu TS dengan terdapat 2 tabel, yaitu tabel pelanggan _npm dan tabel tbinvoice_npm. Pada tabel pelanggan _npm ini terdapat 4 kolom, yaitu kode pelanggan, varchar 20, nama pelanggan varchar 100, alamat varchar 100, dan kota varchar 30. Di sini primary key-nya yaitu kode pelanggan. Pada tabel tbinvoice terdapat 5 kolom, yaitu kode invoice, tanggal, kode pelanggan, total tagihan, dan status, di mana primary key-nya yaitu kode invoice. Lalu pada pentaho ini, yang pertama yaitu saya mengubah file CSV menjadi file XML. Di sini ada 2 CSV, yang pertama CSV pelanggan dan yang kedua CSV tbinvoice. Pada CSV pelanggan ini saya mengambil file CSV pelanggan yang tadi, kemudian saya get fields dan saya namai dengan kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, telepon, dan kota. Kemudian pada CSV tbinvoice ini saya mengambil dari tbinvoice yang CSV tadi dan saya get fields dan saya namai kolom-kolomnya yaitu kode invoice, tanggal, kode pelanggan, total tagihan, dan status. Pada tanggal ini saya namai tipe data date dengan format berikut. Nah, kemudian untuk outputnya yaitu menggunakan XML output. Pada pelanggan ini saya namai filenya itu pelanggan _npm, dan pada tbinvoice saya namai tbinvoice_npm. Akan saya run. Sebelumnya dua file ini saya masukkan ke dalam folder sebesar 6 pemrograman terintegrasi, kemudian folder npm p-integrasi 01. Dilihat bahwa di folder ini belum ada file XML dari keduanya. Di sini akan saya run. Nah, run berhasil. Kita lihat di folder tempat penyimpanan. Nah, ini ada 2 file XML, yaitu pelanggan _npm dan tbinvoice_npm. Kita buka. Kemudian ini hasilnya. Yang satunya lagi. Yang berikut hasil dari file XML. Kemudian kemudian di soal diinstruksikan untuk mereplace alamat dan kota agar menjadi huruf kapital semua. Di sini saya menggunakan replace in string. Jadi saya memasukkan semua alamat dan kota, kemudian saya ubah menjadi di-replace menjadi alamat dan kota yang berhuruf kapital. Pada tbinvoice juga seperti itu. Jadi di soal diinstruksikan untuk mereplace
status. Nah, di sini saya mengambil file dari CSV lunas, kemudian saya replace menjadi huruf kapital semua. Kemudian, nantinya akan saya perlihatkan terlebih dahulu CSV pelanggan. Nah, file CSV pelanggan awalnya hurufnya masih belum kapital, pada alamat dan kota masih huruf kecil. Kemudian setelah di replace, alamat dan kotanya menjadi huruf kapital. Pada TP invoice juga seperti itu. Pada statusnya akan berubah menjadi huruf kapital. Nah, seperti ini. Kemudian kita lakukan select values untuk memilih kolom mana saja yang ingin ditampilkan. Di sini saya tidak menampilkan nomor telepon, jadi saya hanya menampilkan kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan kota pada CSV pelanggan. Dan pada TP invoice juga seperti itu. Ada kode invoice, tanggal, kode pelanggan, total tagihan, dan status. Lalu saya sort rows atau saya urutkan berdasarkan kode pelanggan. Di TP invoice juga seperti itu, saya urutkan berdasarkan kode invoice. Jadi saya urutkan dari kecil ke besar, ascending. Kemudian saya lakukan unique rows. Di unique rows ini untuk mencari tahu apakah ada duplikat file atau duplikat file. Yang satunya seperti itu. Kemudian file tersebut saya akan memperlihatkan terlebih dahulu. Nah, jadinya filenya akan seperti ini. Jadi alamat dan kotanya huruf kapital semua dan sudah diurutkan berdasarkan kode pelanggan. Nah, kode invoice diurutkan berdasarkan kode invoice dan statusnya huruf kapital semua. Kemudian file tersebut dimasukkan ke dalam database yang tadi. Jadi koleksinya UTS, kemudian database-nya UTS dengan tabelnya pelanggan underscore NPM. Kemudian ada kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan kota. Dimasukkan sesuai dengan kolom-kolomnya. Kemudian yang kedua yaitu TB invoice underscore NPM. Kolom-kolomnya kode invoice, tanggal, kode pelanggan, total tagihan, dan status. Akan saya run. Dan berhasil, akan saya lihat di database pada tabel pelanggan. Nah, pada tabel pelanggan underscore NPM ini sudah masuk kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan kota dengan alamat dan kotanya huruf kapital semua. Kemudian pada TB invoice underscore NPM ini sudah masuk kode invoice, tanggal, kode pelanggan, total tagihan, dan status dengan status berhuruf kapital semua. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.